Pasal 30 rupa-rupa azab neraka, dan ini disebutkan tidak banyak dalilnya, adalah hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi SAW, man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannama yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada, wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada, wa man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yaja'u biha fi batnihi fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada. Ini hukuman bagi orang yang masuk neraka, macam-macam azab neraka, tapi di sini fokus penulis menyebutkan siksaan yang unik, ya. Ada orang yang dipanggang, yang dipotong, yang ini banyak orang standar hukumannya. Ada orang yang unik hukumannya, berat. Tapi ini unik, tidak semua orang merasakannya. Siapa itu? Orang-orang yang membunuh diri. Bunuh diri berbeda, hukumannya berat di neraka, walaupun dia muslim. Di sini dikatakan siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung untuk membunuh dirinya, maka ia di neraka jahanam menjatuhkan dirinya ke dalamnya dalam keadaan kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Loncat dari gunung, Allah datangkan nanti tempat yang tinggi di neraka, dia terus itu kerjanya, lempar dirinya, hancur, diutuhkan lagi, naik lagi, begitu terus, gitu kan siksaannya. Dan siapapun yang menegak atau meneguk racun untuk membunuh dirinya, maka racunnya di tangannya untuk diteguknya di neraka jahanam dalam keadaan kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Dia akan terus tersiksa. Azab-azab lain ada, tapi racun ini terus dia rasakan, terus dia rasakan. Yang ketiga, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sepotong besi atau sepotong besi masuk dalamnya, menusuk masuk dalamnya, kalau kita sekarang mungkin menggantung diri dan seterusnya, maka benda yang dia gunakan, sepotong besi atau tali, berada di tangannya untuk ditusukkan ke perutnya di neraka jahanam dalam keadaan kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita siksaan ini berat bagi orang yang bunuh diri, maka berarti dia akan abadi di neraka. Dan pendapat ulama yang lebih kuat adalah selain orang kafir, orang munafik dan orang musyrik, ada juga orang yang membunuh orang beriman atau dia bunuh diri. Ini kemungkinan besar akan masuk dalam masalah ancaman ini. Ada sebagian ulama yang mengatakan yang dimaksud di sini kekal adalah orang-orang kafir yang bunuh diri. Orang kafir sudah kafir masuk neraka kan, plus lagi dia bunuh diri, begini siksaannya. Karena orang beriman kalau dia bunuh diri dia akan disiksa. Siksaan ini akan datang padanya, kata ulama, tapi masih ada hadis lain yang menjelaskan orang mukmin akan keluar dari neraka. Gitu kan? Berarti ini yang lebih tepat kalau masalah kekal adalah orang-orang kafir yang kekal. Orang-orang mukmin kalau yang bunuh diri, orang muslim yang bunuh diri, disiksa tetap, tapi dia akan keluar satu waktu. Begitu memahaminya. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis riwayat Imam Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, kullu musawwirin finnar yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwarha nafsan fatu'adzibuhu fi jahannam. Termasuk siksaan yang unik selain orang bunuh diri adalah orang yang membuat patung dan lukisan. Kata Nabi SAW, setiap perupa yang membentuk patung, patungnya atau lukisannya berbentuk manusia, hewan-hewan, ya. Kalau dia menggambarkan jin atau syaitan, atau menggambarkan malaikat, seperti laki-laki bersayap, bisa digambarkan malaikat. Ini kalau dia buat patung atau dia lukis, maka kata Nabi SAW, setiap perupa berada dalam neraka, dan pada setiap gambar yang digambarnya atau diukirnya tadi, diberi nyawa untuk menyiksanya di neraka jahanam. Ini yang dimaksud adalah lukisan atau patung yang dipahat. Kalau foto tidak masuk dalam hadis ini. Foto ini masih khilaf antara ulama, tapi umumnya ya, ulama mengatakan tidak masuk di dalamnya. Seperti Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, foto itu seperti orang lihat dirinya di kaca, terpantul sama, beda dengan pahat dan lukisan, gitu kan. Maka tidak masuk, tapi dia berdosa kalau dia menyalahgunakan foto itu, misal diperlihatkan kepada orang yang bukan mahram, itu dosa sendiri, gitu kan. Atau dia memajang di rumahnya, tidak masuk malaikat, iya, tapi tidak masuk dalam ancaman ini kecuali memang pelukis atau orang yang memahat.